Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai konsep bioteknologi dan artikel tentang peranan bioteknologi dalam bidang energi sebagai bentuk dari penugasan mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Multinisri Nurjayadi MSI. Bisa di next. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu kelompok 8. Di sini ada Ahmad, lalu ada saya sendiri Marika Kurnia Putra, lalu ada Sabrina Salsabila dan ada Talita Salwa Rahmawati. Next. Selanjutnya di sini ada jurnal yang kami gunakan yang berjudul Non-Edible Plant Seeds of Acacia farnesiana as a New and Effective Source for Biofuel Production. Next. Lalu di sini ada subtopik bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada introduction, lalu ada methods, lalu ada results and discussions, lalu ada conclusions, lalu ada recommendation, dan yang terakhir ada opportunity. Next. Lalu sekarang kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada introduction, selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Oke, terima kasih Mahar atas persilakannya. Di sini saya akan membahas tentang introduction terlebih dahulu. Nah, jadi kita tadi membahas tentang bioteknologi yang membahas tentang bio atau energi. Nah, sebelumnya di sini kita ingin tahu pengertiannya dulu. Jadi biodiesel itu adalah sumber energi yang paling ekonomis dan juga bersih. Nah, biomasa menjadi bahan baku untuk meningkatkan dari biodiesel itu sendiri. Nah, biomasa itu dihasilkan dari reaksi dari karbon dioksida dan air menggunakan sinar matahari. Nah, biofuel seperti jurnal yang tadi kita angkat, itu memiliki keunggulan yaitu mudah terbakar, tidak menimbulkan polusi, dan juga rendah kandungan abu. Nah, energi biomasa dapat digunakan efektif melalui teknologi konversi energi. Salah satu contohnya yaitu mengubah biomasa menjadi bahan bakar cair dan gas sebagai biodiesel. Nah, minyak nabati merupakan salah satu contoh sumber terbarukan dan tidak menimbulkan dampak buruk seperti bensin, seperti itu. Nah, ini juga ada lagi, biodiesel mengandung kandungan yaitu alkyl ester dari asam lemak rantai panjang dan kandungan oksigen lebih besar dari solar. Jadi dia lebih unggul ya. Nah, biodiesel adalah bahan bakar yang dapat juga didaur ulang. Tingginya jumlah asam erusat membuat minyak tidak layak dikonsumsi, tetapi stabilitas lebih tinggi. Biodiesel disintesis melalui reaksi transesterik-kation yang nanti akan kita bahas. Penggunaan minyak nabati sebagai sumber biodiesel membuat harga biodiesel relatif cukup mahal. Oleh karena itu dibutuhkan minyak non dimakan dan produksi biofuel dapat menggunakan pelarut yang berbeda. Contohnya seperti Pongamia pinnata, Maduca indica, Sapindus mucorosi, Gossypium, dan lain-lain. Dalam penelitian jurnal, Acacia farnesiana dipilih sebagai bahan mentah yang tidak dapat dimakan untuk produksi biodiesel. Jadi Acacia farnesiana ini merupakan minyak yang tidak dapat dimakan yang salah satu minyak yang dapat diproduksi untuk biodiesel seperti itu. Nah, lanjut ke methods. Saya serahkan kepada rekan saya. Oke, yang kedua ada metode, di mana yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bahan-bahannya, di mana yang pertama ada benih dari AF itu sendiri. Nah, benih AF ini kita kumpulkan dari 3 tempat yang berbeda di Pakistan, di mana diantaranya ada FR Laki Marwat, lalu ada Dera Ismail Khan, dan yang ketiga ada Karak. Lalu benih-benih ini dicuci dengan air bersih, selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu langkah selanjutnya akan digiling dan dikemas dalam tabung plastik, lalu kemudian akan dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius di lemari es. Lalu, minyak diekstraksi dengan menggunakan ekstraktor soklet yang menggunakan pelarut dan alat pengepres minyak listrik. Lalu bahan-bahan selanjutnya juga ada metanol dengan kemurnian 99,9%, KOH, dan Na2AD4 yang dibeli dan digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Boleh di next. Oke, di mana yang kedua ada persiapan bahan-bahan, di mana diantaranya itu kita akan mempersiapkan benih AF itu sendiri, benih dari akasia yang dikeringkan lalu digiling,
Lalu yang kedua ada proses ekstraksi minyak biji yang dilakukan dalam ekstraktor soklet menggunakan 5 pelarut yang berbeda, di mana diantaranya ada N-heksana, petroleum ether, diklorometana, aseton, dan yang terakhir ada etil asetat pada suhu 60 sampai 110 derajat Celcius selama 8 jam. Lalu setelah diekstraksi, untuk menghilangkan pengotor dan partikel padat melalui penyaringan, minyak dan pelarut itu dipisahkan dengan evaporator putar. Boleh di next. Lalu di sini ada pun reagen-reagen dan bahan kimia yang digunakan dalam jurnal ini, di mana diantaranya ada metanol tingkat analitik, asam fosfat, asam sulfat, kalium hidroksida, natrium hidroksida, kalium metoksida, natrium sulfat, kalsium oksida, kalsium klorida, zirconium dioksida, dan yang terakhir ada sigma dan sinopram Ltd Cina. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah ekstraksi minyak. Di sini pertama adalah sampel 20 gram bubuk biji diekstraksi dengan soklet. Sedangkan untuk minyak biji diekstraksi dengan cara mekanis. Di sini untuk ekstraksi minyak akan digunakan berbagai pelarut untuk kita tentukan mana yang lebih efisien dan lebih maksimal hasilnya. Kemudian pelarut yang sudah tercampur akan dihilangkan melalui kondisi reflux selama 8 jam melalui suhu 70 derajat Celcius dengan rotary evaporator. Sedangkan kondisi reflux sendiri adalah kondisi di mana metode ekstraksi digunakan bantuan pemanasan pada senyawa yang tahan panas. Kemudian sampel di sini dikeringkan di desikator hingga diperoleh massa yang konstan. Minyak dalam jumlah besar akan dapat diperoleh dari hasil ekstraksi biji Acacia farnesiana. Next. Berikutnya adalah transestrifikasi minyak. Di sini 15-17 gram minyak dipanaskan hingga 50 derajat Celcius dalam campuran minyak metanol yakni 6:1 dengan katalis KOH. Campuran tersebut dibiarkan bereaksi selama 1 jam hingga terjadi pemisahan di dalam corong dan terbentuk 2 lapisan, yakni pada bagian atas adalah biodiesel yang digunakan untuk analisis, sedangkan pada bagian bawah adalah gliserin yang kemudian akan dibuang. Kemudian sisa katalis yang mengandung metanol dan sabun akan dibilas dengan air suling hingga campuran akan menjadi murni. Biodiesel yang sudah murni akan dikeringkan menggunakan natrium sulfat anhidrat dan sampel kemudian disaring dengan kompresi pekat. Next. Kemudian di sini adalah produksi biodiesel. Produksi biodiesel dengan menggunakan katalis KOH menggunakan reaktor gelombang mikro dengan pengkondisian suhu 65 derajat Celcius pada waktu 60 menit dengan perbandingan minyak metanol yakni 6:1 dan katalis KOH adalah 3,0 berat dari total masanya. Kemudian saya serahkan ke Oke, lanjut kita masuk ke tahap pemurnian PEMS. Nah, setelah kedua lapisan dipisahkan, bagian atas biodiesel dibersihkan dengan fraksinasi pada suhu 60 derajat Celcius dari sisa metanol. Lalu kemudian ditambahkan 1-2 tetes asam asetat murni, lalu katalis dinetralkan, dan dengan adanya pencucian terus-menerus menggunakan air murni, katalis dapat dipisahkan. Selanjutnya, penanganan dengan natrium sulfat anhidrat atau Na2SO4, sisa airnya dibuang lalu disaring. Kemudian kita evaluasi karakteristik dari produk biodiesel. Fitur fisiokimia utama atau AFM dievaluasi dengan menggunakan teknik standar berdasarkan ASTM D6751 atau biasa disebut dengan standar Amerika untuk pengujian dan material. Dan EM ini produk Eropa maksudnya. Next. Lalu akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada karakterisasi produk dari biodiesel, di mana untuk memastikan dan memantau FEM atau biasa disebut sebagai fatty acid methyl ester yang dihasilkan, kita bisa menggunakan beberapa metode karakterisasi dengan beberapa instrumen yang diantaranya adalah yang pertama ada FTIR atau Fourier Transform Infrared, lalu selanjutnya ada GCMS atau gas kromatografi mass spektroskopi, lalu yang terakhir ada NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Next.
Oke, yang pertama ada pembahasan mengenai FTIR atau Fourier Transform Infrared, di mana untuk alat ini kita gunakan untuk menentukan gugus fungsi apa saja yang terdapat di dalam frame yang dihasilkan. Untuk prinsip kerjanya itu sendiri adalah terjadinya interaksi antara energi dan materi, di mana untuk energinya adalah sumbernya berasal dari infrared dan akan menghasilkan getaran atau vibrasi, di mana infrared yang melewati celah ke dalam sampel akan berfungsi untuk mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel. Lalu nanti gugus fungsi dapat ditentukan berdasarkan bilangan gelombang yang dihasilkan. Next. Lalu di sini ada instrumentasi mengenai FTIR, di mana di sini ada sumber IR. Sumber IR ini biasanya kita menggunakan lampu. Lalu setelah itu berkas cahaya IR tersebut akan melalui interferometer, di mana di interferometer ini akan terjadi pemecahan menjadi dua bagian berkas sinar, di mana pembagian itu akan dibagi oleh beam splitter. Lalu nanti untuk sinar IR yang telah dibagi menjadi dua itu akan melewati sampel dan akan menghasilkan vibrasi. Lalu untuk vibrasinya itu nanti akan dibaca oleh detektor IR. Setelah itu nanti detektor akan mengubah sinyal-sinyal getaran tadi menjadi sinyalan getaran pada komputer. Lalu nanti komputer akan mengubah sinyal getaran tersebut menjadi sebuah spektrum IR. Next. Selanjutnya di sini ada GCMS atau gas kromatografi mass spektroskopi, di mana alat atau instrumen ini digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Untuk prinsip kerja dari GCMS ini sendiri adalah sampel yang berupa cairan akan diinjeksi ke dalam injektor, kemudian akan diuapkan. Setelah itu sampel yang berbentuk uap akan dibawa oleh gas pembawa. Nah, untuk catatan di sini untuk gas pembawa yang digunakan harus bersifat inert agar tidak bereaksi satu sama lain menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, nanti akan masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan akan dibombardir oleh elektron sehingga akan terjadi ionisasi yang akan terpecah menjadi fragmentasinya lalu akan dibaca sebagai pola fragmentasi. Next. Selanjutnya ada instrumentasi dari GCMS itu sendiri, di mana untuk sampel akan dimasukkan menggunakan sirins atau alat penyuntik pada septum atau lubang suntik. Setelah itu sampel akan dibawa oleh gas pembawa, di mana gas pembawa ini adalah gas pembawa yang bersifat inert. Biasanya kita menggunakan helium atau argon. Setelah itu nanti sampel yang dibawa oleh gas pembawa akan masuk melalui kolom kapiler, di mana pada kolom ini akan terjadi pemisahan. Setelah itu senyawa-senyawa yang telah terpisah akan dideteksi oleh detektor. Setelah itu akan masuk ke dalam amplifier, di mana amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal-sinyal yang telah didapatkan dari detektor. Setelah itu, sebelumnya ini adalah rangkaian alat dari GC. Selanjutnya bagian bawahnya itu adalah bagian dari MS, di mana untuk MS sendiri ini dia berfungsi untuk mencari pola fragmentasinya dan juga menghitung jumlah dari massa sampel tersebut. Next. Selanjutnya ada NMR atau Nuclear Magnetic Resonance yang biasa kita gunakan untuk memberikan informasi mengenai jumlah, sifat, dan lingkungan dari atom hidrogen dalam suatu molekul. Di mana prinsip kerja dari NMR ini didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik. Apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat, inti atom akan dianggap sebagai kumpulan partikel dasar, yaitu ada proton dan juga neutron yang terikat bersama melalui gaya inti atau nuklir. Next. Lalu untuk instrumentasi NMR ini sendiri, di mana sampel ini akan diapit oleh dua magnet yang memiliki medan magnet yang sangat kuat. Lalu untuk sampel itu sendiri juga akan dikaitkan dengan RF transmitter, di mana RF ini adalah radio frekuensi. Nah, nanti ketika magnet ini akan menghasilkan medan magnet, nanti inti atom yang terdapat dalam sampel itu akan bervibrasi. Nah, nanti ketika bervibrasi ini, nanti akan si inti atom ini akan terkuantitasi, di mana inti atom yang terkuantitasi ini akan menyerap gelombang radio dari RF transmitter. Nah, ketika proses penyerapan gelombang radio oleh inti atom yang pada sampel, nanti akan mengalami sebuah kejadian resonansi, di mana resonansi ini akan mengakibatkan terjadi perbedaan gap energi yang sangat tinggi. Dan nanti untuk perbedaan energi ini dapat dibaca oleh detektor dan akan diubah menjadi spektrum NMR. Next.
Setelah itu kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada analisis unsur, di mana konsentrasi unsur yang akan kita ukur di sini ada natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Dalam biodiesel ditentukan dengan ICP-OS atau an Inductively Coupled Plasma Optical Emission of Spectroscopy. Lalu setelah itu kita akan mengukur kandungan CHN atau karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen biodiesel ditentukan dengan elemental analyzer dengan merek Vario L-Cube dari Jerman. Next. Lalu di sini ada penjelasan mengenai ICP-OS, di mana alat ini digunakan untuk penentuan kadar logam multi unsur yang menggunakan sumber plasma untuk merangsang atom dalam sampel. Lalu untuk prinsip kerja ICP-OS itu adalah pengatomisasian elemen sehingga memancarkan cahaya panjang gelombang tertentu yang kemudian dapat diukur. Next. Untuk instrumentasi ICP-OS ini, dia pertama kita memiliki sebuah sampel yang biasanya kita simpan di dalam sebuah wadah, yang biasanya itu bisa berupa labu ukur atau kuvet. Nah, nanti sampel ini akan diuapkan oleh nebulizer dan juga di sini ada ICP torch. Nah, nanti setelah itu ketika sampel itu sudah berupa uap, nanti akan dibawa oleh gas pembawa itu argon. Nah, nanti setelah itu sampel yang berupa atomisasi atom, dimana kan nanti kan si sampel itu kan nanti akan berubah menjadi uap nebulizer. Nah, nanti setelah menjadi uap dia akan tereksitasi oleh api menjadi tereksitasi. Setelah itu dia akan melepaskan energi, yaitu energi emisi yang nanti akan dibaca oleh transfer optik ke dalam spektrometer dan akan dibaca sebagai data output. Next. Setelah itu ada CHN analyzer atau karbon, hidrogen, nitrogen analyzer yang biasa digunakan untuk menentukan kadar CHN yang terdapat di dalam sebuah sampel, di mana prinsipnya adalah menggunakan combustion analyzer, di mana sampel akan dibakar dengan bantuan oksigen dan berubah menjadi gas-gas yang dapat dideteksi oleh detektor. Next. Di sini ada instrumentasinya di mana sampel ini akan diinjeksi langsung oleh autosampler. Setelah itu sampel yang dibawa tersebut akan dibakar oleh gas helium ataupun gas oksigen, dan setelah itu akan terjadi pembakaran dalam tabung pembakaran. Setelah itu atom-atom yang telah terbakar itu akan masuk ke dalam GC column dan akan mengalami pemisahan. Setelah itu akan dibaca oleh detektor dan menjadi kromatogram. Next. Selanjutnya ada riset dan diskusi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya masuk pada topik pembahasan berikutnya adalah topik and discussion. Di sini ada kondisi optik dari tanaman Acacia vanessiana, yakni ada tanaman, biji, polong, dan juga bunga dari tanaman tersebut. Next. Berikutnya di sini ada beberapa pelarut, yakni petroleum ether, N-heksana, aseton, diklorometana, dan etil asetat. Kandungan minyak dan FFA berhubungan dengan polarisasi pelarut yang diekstraksi. Minyak nonpolar dapat diekstraksi melalui pelarut kurang polar dan FFA yang sangat polar. Berdasarkan hasil tersebut, petroleum ether akan menghasilkan minyak biji AF yang lebih banyak untuk produksi biodiesel, yakni sebesar 23% minyak dan 0,4% FFA. Next. Berikutnya di sini ada beberapa jenis pelarut, yakni ada KUH, NaOH, CaO, CH3ONA, CH3OK, dan ZrO2. Di sini ada beberapa katalis yang mempengaruhi dari konversi tersebut. Ya, dan juga ada 3 jenis warna. Di sini ada sabun, gliserin, dan biodiesel. Namun, fokus perhatian kita ada pada warna hijau, yakni produksi biodiesel dari eksperimen tersebut, yakni jumlah biodiesel yang paling banyak dihasilkan oleh KUH dengan konsentrasi katalis yakni 2,9% dari berat total. Dengan variabel terkontrol yakni rasio minyak dengan metanol 6:1, rasio pengadukan yaitu 700 rpm, dan suhu yaitu 65 derajat Celcius. Next. Berikutnya di sini ada kondisi fisik dari AFOME dan beberapa perbandingan dengan standar dan petrodiesel, yakni ada standar EN 14214
ASTM D6751, dan petrodiesel. Namun pada eksperimen kali ini akan digunakan ASTM D6751. Di sini parameter yang digunakan adalah titik keruh, titik ruang, titik abu, bilangan asam, massa jenis, viskositas kinematik, dan kandungan belerang. Namun karakter yang paling penting di sini adalah viskositas yang harus rendah, karena viskositas akan mempengaruhi aliran dan atomisasi semprotan dari bahan bakar. Sementara titik tuang adalah laju pemanasan atau jumlah lilin yang diekstraksi dari larutan, titik awan adalah laju panas, kemudian nilai asam di sini diketahui dari adanya asam lemak bebas melalui titrasi dengan indikator PP dan dengan larutan KOH. Next. Berikutnya ada reaksi transestrifikasi pada biodiesel AF, yakni di sini asam lemak dari minyak akasia direaksikan dengan alkohol atau metanol dengan bantuan katalis KOH akan menghasilkan biodiesel dan gliserin. Next. Dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan di atas dengan jenis katalis dan juga jenis pelarut yang digunakan, kita dapat menentukan optimalisasi kondisi reaksi transestrifikasi minyak AF, yakni di sini dari bahan baku mentah dapat kita kondisikan dengan karakteristik bahan baku, rasio molar minyak dan metanol, media reaksi bahan baku, jenis katalis, konsentrasi katalis, kemudian pelarut dari reaksi, kondisi reaksi, intensitas pengadukan, waktu reaksi, dan suhu reaksi. Sehingga kita dapat mendapatkan biodiesel dengan kemurnian yang lebih tinggi dengan jumlah FFA dan kelembapan yang tinggi juga. Kemudian berikutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengaruh rasio molar terhadap hasil dari biodiesel, di mana pengaruh rasio minyak terhadap metanol kita menggunakan 4 rasio, di mana diantaranya itu 4:1, 5:1, 6:1, dan 7:1 terhadap rendeman biodiesel. Di mana kita juga menggunakan temperatur yang sama, di mana temperatur yang kita gunakan adalah 65 derajat Celcius. Lalu peningkatan rasio molar minyak ini terhadap metanol dari 4:1 menjadi 6:1, produksi meningkat secara signifikan, yaitu dengan persentase 96%. Dan peningkatan rasio molar 7:1 itu mengakibatkan penurunan produksi biodiesel sebanyak 90%. Lalu hasil ester terbaik diperoleh dengan menggunakan rasio molar 6:1 pada tembakau, pongamia, pinata, dan metanolisis. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengaruh dari katalisis, pengaruh dari katalis terhadap hasil dari biodiesel, di mana awalnya itu pada jurnal ini menggunakan 6 katalis, di mana diantaranya ada KOH, NaOH, CaO, OCH3, CH3OK, dan ZrO2. Setelah dilakukan percobaan, KOH lah yang menghasilkan konversi optimal dengan persentase 96%. Lalu, katalis di sini yang kita gunakan untuk memperbandingkan yaitu KOH yang dipilih dengan konsentrasi berat yang berbeda, di mana diantaranya itu ada 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, dan 4,0% beratnya. Lalu dilakukan pada suhu yang sama, yaitu 65 derajat Celcius, dengan waktu reaksi 60 menit, dengan perbandingan molar minyak terhadap metanol, yaitu 6:1, dan laju pengadukannya itu 700 rpm. Dan hasil menunjukkan bahwa konsentrasi KOH terbaik yang diperlukan untuk transestrifikasi itu adalah 3% berat KOH dengan persentase 94%. Boleh di next. Selanjutnya ada pengaruh temperatur pada hasil biodiesel, di mana yang kita ketahui adalah laju reaksi bergantung pada suhu. Lalu untuk mengoptimalkan transestrifikasi ini dengan rasio minyak AF terhadap metanol yang dimurnikan dengan rasio 6:1,
dan 3% berat KOH. Reaksi ini dipantau pada 4 suhu yang berbeda, di mana diantaranya itu ada 60, 65, 70, dan 75 derajat Celcius. Lalu hasil produk terbaik yaitu 96% diperoleh pada suhu 65 derajat Celcius. Peningkatan suhu lebih lanjut pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius akan mengganggu tingkat konversi dan mengalami penurunan di mana hingga menyentuh persentase 90% sampai 85%. Dan lanjut. Oke, Lanjut, selanjutnya ada pengaruh dari waktu terhadap hasil dari biodiesel itu sendiri, di mana laju konversi metil ester ini akan dapat meningkat seiring bertambahnya waktu. Reaksi transesterifikasi dipelajari pada kondisi suhu optimal, yaitu pada suhu sekitar 65 derajat Celcius, dan kita harus menjaga waktunya, yaitu di sekitaran 40-100 menit, seperti yang terdapat pada grafik di sebelahnya. Lalu pengaruh faktor waktu terhadap kinerja FEM, yang menunjukkan bahwa hasil metil ester asam lemak atau FEM itu sendiri akan terdapat lebih rendah pada waktu yang lebih rendah juga, yaitu pada waktu 40 menit hanya akan menghasilkan sekitar 87% saja. Lalu untuk hasil maksimum yang kita bisa dapatkan yaitu terdapat pada waktu 60 menit, yaitu akan tercapai dengan jumlah 95%. Nah, namun ketika waktu reaksi semakin meningkat, untuk rendemen atau hasil dari produk reaksinya tersebut seiring-iring waktu malah semakin menurun sehingga menghasilkan sebesar 93% dan 90% dalam masing-masing waktu 80 menit dan 100 menit, di mana hal ini mungkin disebabkan oleh reaksi tersebut sudah menjadi kurang stabil sehingga menghasilkan produknya kembali lagi ke produk awal. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada pengaruh dari pengadukan itu sendiri, di mana untuk reaksi transesterifikasi laju pengadukan itu sangat penting karena seiring bertambahnya pengadukan maka energi kinetik yang terdapat dalam suatu kondisi itu akan semakin tinggi, di mana pada 4 kondisi atau percobaan tersebut pengaruh pengadukan terhadap AFOME itu dipelajari pada kecepatan pengadukan yang berbeda, diantaranya ada 500 rpm, 600 rpm, ada 700 rpm, dan 800 rpm, di mana pada seluruh operasi rasio molar minyak terhadap metanol adalah 6:1, di mana suhu reaksi adalah 65 derajat Celcius dan konsentrasi katalis KOH yaitu adalah pada 3,0% dari berat sampel itu sendiri. Seperti ditunjukkan pada gambar 8 atau tabel di samping, bahwa hubungan langsung antara laju pengadukan dan produk AFOME itu berhubungan lurus, di mana untuk setiap stirring yang terjadi itu semakin banyak sering diaduknya maka akan semakin banyak produk yang dihasilkan. Next. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai gelombang FTR, yaitu ada pembahasan pada kolom A. Untuk penjelasannya bisa di next. Di sini kita akan membaca spektrum analisis FTR pada gambar yang tadi ada di samping. Spektroskopi FTR biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi dan mengonfirmasi biodiesel dan diproduksi oleh AFO atau Acesia farnesiana oil. Ester mempunyai dua pita serapan yang khas yang dihasilkan oleh regangan gugus metoxikarbonil dan regangan CO, di mana untuk gugus metoxikarbonil ini terdapat pada jarak 1743 cm. Lalu untuk perubahan kecil pada frekuensi karbonil disebabkan oleh adanya efek donasi elektron dari gugus metil dan CO yang ada pada dalam biodiesel. Lalu untuk spektroskopi FTIR ini juga dapat menunjukkan bahwa pita karakteristik metil ester asam lemak atau FEM berhubungan dengan CH asimetris dan asimetris getaran regangan COOCH3, yaitu adalah gugus ester, pada kisaran 3000 sampai 2854 cm/-1, dan terdapat juga pita regangan gugus metil muncul pada daerah 2926 cm-1. Next. Namun terdapat juga pita regangan metilen dan juga CH asimetris getaran deformasi muncul pada jarak 2854 cm-1 dan juga pada jarak 1434 cm-1, di mana masing-masing gelombang lentur itu terdapat gugus metil muncul pada 1434 cm dan juga pada 1360 cm. Dan terdapat juga pembengkokan pada gugus metilen yang muncul pada 723 cm. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya vibrasi ulur CO, lalu biodiesel juga dapat menunjukkan dua vibrasi kopling asimetris yang terdapat pada jarak sekitar 1170 cm, di mana itu merupakan gugus CC double bond O,
dan 1600 cm min 1, di mana sedangkan puncaknya aja terletak pada 1170 cm min 1 sesuai dengan getaran regangan gugus CO ester. Di mana hasil ini dapat mengungkapkan keberhasilan transformasi triglycerida menjadi methyl ester, di mana pada FTR ini kita mendapatkan beberapa gugus fungsi, di antaranya ada gugus ester, ada gugus C double bond O, ada gugus CO, ada gugus CH, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah analisis dari NMR. Nah, jadi pertama-tama spektrum H dan C NMR dari AFME juga dicatat dan ditunjukkan pada gambar 9B dan C yang seperti grafik sebelumnya. Nah, spektrum NMR seperti pada gambar ternyata konsisten dengan kisaran metil ester minyak nabati dengan komposisi yang serupa. Yang selanjutnya dapat dikonfirmasi dengan menghitung spektrum asam lemak menggunakan nilai integral puncak. Oleh karena itu, sinyal diamati pada data berikut. Nah, ini 5,33 ppm, 3,66, 2,77, 2,29, 2,03, 1,61, 1,27, dan 0,88 ppm. Nah, sinyal dalam spektrum CNMR pada gambar 9C diamati pada 174,23, 130, dan seperti yang pada data. Oke, lanjut. Analisis kromatografi gas dan spektrofotometri massa. Konfigurasi kimia dari biodiesel berbasis AF yang telah disiapkan dilakukan dengan kromatografi GCMS. 5 puncak utama terdeteksi dalam spektrum GC biodiesel minyak AF pada gambar 9D grafik tadi. Setiap puncak diidentifikasi dari perangkat lunak pencocokan perpustakaan dan sesuai dengan metil ester asam lemak. Fem yang teridentifikasi dan waktu resensinya ditunjukkan pada tabel. Pertama, Fem diidentifikasi dengan data waktu retensi dan kemudian diverifikasi dengan investigasi spektrometri massa. Nah, panjang rantai, jumlah, dan posisi ikatan angkat juga ditentukan dengan spektrometri massa. Spektrometri massa dilakukan dengan menggunakan sumber ion tumbukan elektron atau EI. Nah, ini ada gambarnya yang tabel pertama, ini concentration of element terhadap, ini ada nama elemennya, ada zinc, aluminium, natrium, lithium, dan seterusnya. Lalu yang kedua ini ada tabel konsentrasi elemen terhadap nama elemen. Yang biru itu biodiesel dan yang merah itu petrodiesel. Lanjut analisis elemental, beberapa unsur biodiesel dapat menyebabkan masalah seperti penurunan kinerja mesin. Unsur-unsur utama dalam produksi adalah natrium dan Na dan K, dan keberadaan serta konsentrasinya perlu dikontrol. Konsentrasi Na dan K maksimum adalah 5 mg, 5 mg per kilo, sedangkan P dan S adalah 10 mg per kilo. Konsentrasi Na dan K yang berlebih dapat membentuk sabun. Pemurnian lebih lanjut mengurangi Na dan K di bawah jumlah standar. Konsentrasi unsur FOBD lebih rendah dibanding minyak bumi solar. Unsur K, Na, Mg, dan Ca digunakan ke injeksi bahan bakar untuk drainase. Nah, pada tabel menunjukkan hasil konsentrasi elemen AFOB dan AFOB, Na, Kmg, dan Ca adalah sebagai berikut. Yang lebih rendah dari kadar petroleum diesel. Nah, konsentrasi optimum S dan P dalam biodiesel adalah 10 mg per kilo, meskipun untuk Na dan K adalah 5 mg per kilo. Jika konsentrasi Na cukup tinggi, maka akan membantu pembentukan sabun sekaligus mengurangi hasil FEM. Dalam hal ini, pemurnian lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi kandungan di bawah standar yang ditentukan. Nah, perbedaan yang signifikan antara biodiesel dan minyak bumi adalah keberadaan dari oksigen. Biodiesel terutama mengandung oksigen, sementara solar tak ada oksigen. Nah, kehadiran oksigen ini dapat meningkatkan atmosfer pembakaran dan emisi karbon. Pada gambar menunjukkan kandungan oksigen dalam AFBD 100 yaitu adalah 8,11%. Nah, kandungan oksigen dalam biodiesel sekitar 10%. Kandungan hidrogen yang lebih tinggi digunakan sebagai bahan bakar. Rasio H per C yang tinggi menandakan tingkat pembakaran maksimum. Oke, lanjut akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya adalah bagian kesimpulan. Next. Di sini biofuel adalah
sumber daya ekonomis dan ramah untuk mengatasi krisis energi yang terjadi. Tujuan penelitian adalah memproduksi biofuel dari biji Acacia farnesiasa yang tidak dapat dimakan dengan kandungan minyak 23% dan asam lemak bebas 0,4%. Hasil 96% melalui ekstraksi coklat, reaksi transesterifikasi katalis basa atau KOH, dan menjaga beberapa variabel tahap konsam menggunakan standarisasi ASTM D6751 serta menghasilkan angka setan 52 yaitu sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa minyak AF adalah bahan baku biodiesel yang potensial dengan biaya rendah dengan kualitas tinggi. Oke, baik. Selanjutnya ada recommendation. Oke, benih Acacia farnesiana ini bisa juga kita gunakan sebagai rekomendasi untuk bahan baku biodiesel di Indonesia. Di mana bahan bakar biodiesel saat ini biasanya masih menggunakan minyak kelapa sawit yang memiliki beberapa kekurangan, di antaranya biasanya adalah kelapa sawit ini biasanya digunakan juga sebagai minyak goreng, di mana untuk ketersediaan bahan bakunya berarti akan secara nggak langsung akan bersaing dengan biodiesel itu sendiri. Karena jika kita menggunakan biodiesel dengan menggunakan kelapa sawit, maka otomatis ketersediaan bahan baku kelapa sawit itu juga akan menipis. Nah, dengan adanya penggunaan benih Acacia farnesiana ini diharapkan juga akan menjadikan bahan baku untuk biodiesel itu sendiri menjadi lebih banyak sehingga dapat menghasilkan produksi biodiesel yang dapat menjadi lebih efisien. Hal ini juga tentu akan sangat menguntungkan bagi lingkungan karena biodiesel itu sendiri akan menghasilkan polusi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan solar ataupun biodiesel. Next. Oke, selanjutnya ada peluang. Nah, di next. Oke, di mana benih Acacia farnesiana ini mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk bahan bakar biodiesel di Indonesia karena pertumbuhannya juga yang dapat dijumpai pada beberapa daerah di Indonesia dan juga dapat menjadi pengganti minyak kelapa sawit yang menjadi bahan bakar biodiesel pada saat ini. Lalu tanaman akasia ini juga merupakan penghasil benih yang produktif dan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu juga Acacia farnesiana ini juga mudah menyebar dan tumbuh dengan cepat. Selain benih dari Acacia farnesiana ini yang kita gunakan, Acacia farnesiana ini adalah spesies yang serbaguna dan berharga karena seluruh bagian tanamannya dapat digunakan seperti bunganya yang menghasilkan minyak atsiri yang digunakan dalam industri parfum, lalu kulit kayunya juga digunakan untuk warna dan tanin, lalu juga getahnya juga digunakan untuk lem, dan spesies ini juga berguna untuk mencegah erosi. Lalu minyak Acacia farnesiana ini dapat menjadi peluang untuk bahan baku biodiesel dengan biaya yang rendah dan kualitasnya yang tinggi. Boleh di next. Adapun referensi yang kelompok kami gunakan, diantaranya ini, boleh di next lagi. Oke, cukup sekian persentase dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.